سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنة واقتدى بهدى ونصار دينه إلى يوم القيامة. أما بعد أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan seluruh dan segenap para alimin ulama, para asatid wal asatidah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dikarenakan memang enggak ada catatannya. Yang kedua, emang saya enggak kenal ongkoh, jadi ongkoh-ongkoh be ya. Iya, kita doain aja para guru kita, ustadz kita, biar pada panjang umurnya sampai kiamat kurang seminggu. Kenapa kita kudu doain ustadz biar panjang umurnya? Karena penerus ustadz mah rada langka, lain sama penerus pejabat. Kalau pejabat mah penerusnya udah banyak. Umpama RT mati besok nih, umpama bukan RT sini, bukan. Kalau RT sini mah kita doain yang hadir pada pagi hari ini, saya doain tahun besok jadi lurah di Papua. Ini jauhan ya. Iya. Ini mah umpama, kalau RT mati pasti ada gantinya, RW mati pasti ada gantinya, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden sekalipun ketika meninggal dunia udah banyak seabrek-abrek, kalau kata orang Cikarang mah banyak yang bakal gantiin. Tapi kalau yang namanya ulama, yang namanya kiai, yang namanya ustadz, setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang belum tentu ada gantinya. Makanya ustadz kiai yang ada di kampung kita, kampung apa namanya ini? Hah? Cibitung seberang. Kita doain ustadznya biar panjang umurnya. Yang kedua, biar pada jadi orang kaya. Sebab kalau ustadz kaya enak. Kadang-kadang kan yang namanya ustadz beda-beda rezekinya, Pak. Lah kalau saya yang namanya Ustadz Nawawi aksi Indosiar udah pernah masuk di TV. Kan yang namanya orang udah masuk di TV asal ngondang udah mahal baik. Ngundang Ustadz Nawawi mah mahal, katanya dia mah udah masuk di TV. Lah saya mah perasaan ceramah di mana ge kagak pernah minta budget. Nggak pernah saya ceramah, Ustadz saya ngundang ceramah, ya udah budget gua sekian. Saya mah nggak pernah begitu. Karena guru saya ngajarin kalau ada kiai diundang ceramah minta bayaran, dosa itu kiai. Tapi yang lebih dosa kata guru saya, ngundang kiai kagak bayar.
Lah bener ini masa ngomong saya. Udah pada gede, udah pada dewasa panitia ya. Ngerti meren. Deh, kalau kata orang Cikarang. Ya, Po. Ya, Po. Iya, kalau Ustadz Nawawi enak keliling-keliling, baca salawat aja lain deh mah. Sallallahu ala Muhammad, ketupat dibelah 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak cuma Pak Ustadz. Yang namanya kiai penceramah udah disiapin segala sesuatunya. Karena saya pernah ngerasain jadi panitia. Tapi ustadz-ustadz yang di kampung tuh, perhatiin. Ustadz-ustadz yang ada di kampung, kita liatin, kita perhatiin. Dapurnya ngebul apa ora? Makanya kalau sama ustadz di sini jangan pelit-pelit ngundang tahlil, kasih yang rada gedean. Kadang-kadang kan ustadz, ya Allah, di kampung yang mimpin tahlil dia, yang mimpin doa dia, diborong semua sama dia. Baca tahlil sampai 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai pada bebusah tuh mulut. Begitu pulang dapat amplop 15.000 sama besek atuh, mending isinya daging, telur ayam negeri sama bihun. Makanya ustadz-ustadz yang di kampung nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Hanya ustadz mah kiai kudu gemuk, rata-rata gemuk kiai. Rata-rata gemuk, kayak saya gemuk. Sebab kalau ada kiai yang kurus, saya curiga. Jangan-jangan beseknya dijual di jalanan. Ya, kita doain ustadz-ustadz kita biar jadi orang kaya semua. Nah, kita juga biar pada dermawan sama guru, amin. Insya Allah ngasih guru pahalanya berlipat, Pok, jangan takut. Ngasih ulama, ngasih kiai, ngasih guru pahalanya banyak. Hanya saya mau ngedoain biar pada ustadz-ustadz kita sehat semuanya. Biar pada ustadz-ustadz kebal sama corona. Kita juga yang hadir mudah-mudahan terhindar dari penyakit semuanya, amin. Ya robbal. Ya pakai masker kita udah ya. Iya, cuci tangan udah. Yang penting mah ikhtiar dulu dah. Kalau ikhtiar udah, tinggal kita tawakal aja sama Allah. Kita serahin semuanya kepada Allah Subhanahu. Nah makanya mudah-mudahan biar di kampung kita jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari corona, banyak-banyak baca sholat. Mau baca sholawat? Pengen hatinya adem, pengen diaku sama Nabi, pengen dapat syafaat dari Nabi, mau baca sholawat? Mau keluarin suaranya? Ayo kita baca sholawat bareng-bareng diiringin sama hadroh. Sayang nih hadroh nganggur, gua doain lu tong yang mukul hadrohnya semangat, dari sini dapat jodoh yang cakep, yang montok. Udah cakep montok, baca makanya kenceng-kenceng ya. Ya, mukulnya kenceng-kenceng. Kita baca sholawat badar. Ya, mudah-mudahan lewat dari ahlul badar. Ya enggak, kita diberikan kemenangan buat lawan penyakit, lawan corona, amin. Ya robbal. Makanya saya minta baca sholawat semuanya, mudah-mudahan dengan wasilah kita perbanyak baca sholawat, kita terhindar dari bencana dan musibah. Setuju? Siap baca sholawat? Ini yang jawab siap baru 8 orang. Siap baca sholawat? Ada yang di belakang siap apa kagak? Oke, keluarin suaranya semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah, salamullah. Backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang sholawatan semuanya. Ala Yasin. Salatullah. Salatullah, salamullah ala Yasin.
ya Allah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salli bil ummah minal afati wal nikman ilahi salli ومن أهل ومن أمة لأهل البلد lebih semangat salatullah ada yasin habibillah lagi tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawassalna wa kulli mujahidin lillah li ahlil bad salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ya rabbi bil mustafa angkat tangannya wa tufir lana tangan buat anak hadroh. Hari ini semangat pokoknya top semuanya, baca salawat semuanya, mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi. Amin ya robbal. Ini terusin apa kagak nih, udah siang nih. Terusin apa enggak? Masih terus? Udah siang? Udah lapar apa belum? Hah? Belum lapar belum? Jadi saya emang nggak mau banyak-banyak. Hari ini acara udah luar biasa, udah mantep, masyarakatnya guyup kompak. Wabil khusus nih buat panitia yang udah sukses bikin acara
pada pagi hari ini. Mudah-mudahan panitia yang udah bersusah payah, berjibaku, penuh pengorbanan, yang udah susah payah, banting tulang, udah peres keringat pokoknya dah, kita doain mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Acara pagi hari ini meriah, panggungnya alhamdulillah megah, kalah panggung Jaipongan main ini. Ya di sini juga ada air mancurnya, ada pembuang-pembuangnya, sound sistemnya lengkap, TV-nya 2, kipas anginnya 4, terus tendanya hijau putih, lampunya juga ada 4, terus ada pohon jambu ongko, pohon paya segala macam, udah komplit udah ya. Pokoknya acara mantep dah ya. Bangku ada, meja gede, isinya tisu doang sama air. Wah, ada macem-macem udah. Iya. Kiai rata-rata kadang-kadang dikasih air doang. Jadi kiai pulang ceramah kagak berak, jadi kencing doang ntar. Iya. Pokoknya udah mantep dah ya. Panitia sukses, tepuk tangan dah buat panitia dah. Iya. Mudah-mudahan tahun besok biar lebih gede lagi, amin. Tahun besok biar lebih banyak lagi, amin. Makanya jangan terus putus nih anak-anak yatim nih yang hadir. Doain donatur-donaturnya, doain panitianya biar kuat, biar istiqomah. Emang begini banyaknya nyantunin kagak pakai dana kok. Emang kagak ribet-ribet, nyari dana dulu, keliling dulu. Ini kerja keras panitia nih. Makanya panitia nih doain nih, wabil khusus buat anak-anak yatim yang insya Allah doanya nggak bakal ditolak sama Allah, melainkan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain setiap sujud kita, setiap sholat kita, karena doa anak-anak yatim bakal tembus, insya Allah diijabah sama Allah. Dan ingat buat para donatur anak-anak yatim, kalian sumbangkan harta kalian buat mereka, nggak bakal susah, nggak bakal hidupnya dikasih susah. Bukti nyata saya orang Kepuh, Karang Bahagia, tetangganya si Saskia Gotik. Lah Saskia Gotik orang kampung saya kok, makanya ngomongnya medok baik gitu kan kalau ngomong. Lu mah berantem baik, lu mah marah-marah baik tuh. Hebatnya orang saya selalu baik, apa sih baik udah. Lalu marah-marah baik, orang marah-marah aja baik. Ini bocah sakit digendong baik tuh, bocah sakit digendong baik, gimana mbak? Jadi apa-apa serba baik. Kampung saya kan dekat si Saskia Gotik itu. Kenal Saskia Gotik? Hah? Kenal? Saskia Gotik itu dekat kampungan saya. Saya juga di kampung begini. Kemarin saya malah jadi ketua panitianya. Walaupun saya ceramah ke sono kemari, tetap yang namanya di kampung saya nggak lupain santunan buat yatim. Bahkan bukan cuma setahun, sebulan sekali saya nyantunin. Lah sama di sini sebulan sekali. Alhamdulillah begitu cerita tuh Ustaz yang kemarin ke rumah saya, percis sudah santunan tiap bulan ngadain 10 Muharram nih kayak begini nih, Muharraman bikinnya gede, sama saya juga. Plus lagi ngebangun masjid, sama saya juga lagi ngebangun masjid. Pokoknya udah serba sama dah. Nah saya ceritain, ada donatur yang tiap bulan ngasih beras. Dia pertama jualan beras, dari mulai jualan nyewa ngontrak ruko kecil buat rukonya kecil buat dah, pokoknya rukonya kayaknya gedean tanggung sama ruko dia. Rukonya kecil karena dia istiqomah tiap bulan, setiap keuntungan dia tuh jualan beras dia sisihin buat yatim tiap bulan. 50 yatim berarti 50 kantong udah dia sisihin. Lama-lama yang tadinya ngontrak akhirnya apa coba? Akhirnya apa? Apa jawabannya? Yang tadinya ngontrak akhirnya ngontrak lagi, cuman lebih gede, belum langsung kebeli, belum.
Yang tadinya ngontrak dia kontrakin lagi tuh 2 ruko jadi 3 ruko. Nyantunin terus tiap bulan istiqomah, lama-lama akhirnya apa coba? Apa coba? Ngontrak lagi apa kebeli? Akhirnya kebeli. Itu rokok kebeli. Terus aja nyantunin yatim istiqomah. Akhirnya kebeli, buka cabang 1. Buka cabang lagi 1. Buka cabang lagi 1. Akhirnya punya rumah dewek, punya mobil dewek. Pokoknya serba dewek dah dia. Punya semuanya. Gara-gara nyantunin yatim istiqomah. Ada orangnya masih hidup keneh. Iya keneh. Lo pernah ngerti keneh? Ini saya ngomong begini cocok apa ora sih? Hah? Cocok nggak? Ngerti nggak? Ya malum, saya mah kan nggak fasih bahasa Indonesia karena emang belum lama tinggal di Indonesia. Saya sebelumnya tinggalnya di luar negeri. Ternyata suasana di Indonesia teh cuacanya sangat ngelekep sekali. Ngerti kok ngelekep? Ngelekep teh saudaranya beringsang. Iya. Mau pada kipas baik dia. Akhirnya kebeli. Dan dia cerita sama saya, ini berkat saya nyantunin yatim. Makanya yatim doain tuh para donatur kita, panitia yang udah susah payah, biar pada panjang umurnya, amin. Biar sehat badannya, amin. Biar istiqomah, amin. Ya Rabbal alamin. Juga anak yatim jangan lupa sekolah, biar pinter, biar jadi orang yang sukses. Kenapa? Saya yang ngalamin dewek. Nih Nawawi nih, yatim bukan cuman dari umur 5 tahun, 6 tahun. Saya jadi yatim dari umur 2 tahun. Saya umur 2 tahun, bapak saya meninggal. Umur 2 tahun saya udah jadi yatim. Saya dididik sama saya punya engkong. Engkong saya ngedidiknya keras. Khususnya didikan buat belajar ilmu agama. Akhirnya saya sekolah SD lulus, langsung dimasukin ke pesantren. Di pesantren saya 6 tahun, di pondok pesantren Aziyadah Abu Kiai Haji Ahmad Muhajir Zayadi. Akhirnya begitu mau lulus pesantren, keberkahan daripada saya pesantren, ikut audisi di Indosiar, dan akhirnya sekarang alhamdulillah udah 5 tahun di panggung dakwah keliling dari mulai ujung sampai ke ujung Indonesia. Alhamdulillah. Belajar yang pinter, walaupun kita nggak punya orang tua, tapi kita harus giat belajar sungguh-sungguh biar jadi orang sukses. Apa kata engkong saya? Ya enggak, lu belajar soal pesantren. Gue mah kagak takut lu pesantren. Ntar lu kagak bisa kerja di pabrik, nggak takut itu gue mah. Kata engkong saya begitu. Kalau orang sekarang mah begitu. Orang tua zaman sekarang mah mau masukin anak ke pesantren, takut anaknya ntar kagak bisa kerja di pabrik, kagak bisa kerja di PT. Kadang-kadang mau masukin ke pesantren dia pakai nanya dulu, Pak Ustadz, ntar kalau anak saya masuk pesantren, ntar keluar pesantren jadi apa? Saya jawab, jadi orang. Ilok jadi tebu, jadi ketakutan. Akhirnya saya di pesantrenin di Jakarta. Berkat perjuangan saya sekolah belajar ilmu agama, akhirnya alhamdulillah Pokari nyampe. Larutan, bukan Pokari. Ada Pokari, ada Makari, macam-macam. Tetap air kene. Iya cuman ini meren dinginan, enak, seger. Cuman air kene. Ini mah santai aja Po, kita ngobrol ya. Po, santai aja ya. Ya kemarin-kemarin kan kita mencekam, nggak pernah ketawa. Sekarang mah ketawa aja ya. Iya ketawa aja. Ntar begitu pulang dari sini, ntar laki nanya, lu ngaji apa mau Ustadz Nawawi? Ngaji hahaha hehehe. Gitu. Ya. Ketawa aja Po, ketawa. Iya udah siang ongkoh.
Sebab orang yang kagak ketawa cuma dua, yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Makanya ketawanya udah. Kemarin-kemarin kita ketakutan corona, karena mau tertawa be dulu ya. Iya. Masukin ke pesantren, biar akhlaknya bener, biar pinter. Enggak mesti jadi kiai, enggak. Masuk pesantren, keluar pesantren, kudu jadi kiai, enggak juga. Bisa jadi anggota DPR, bisa jadi pengusaha, bisa jadi dokter. Enggak mesti jadi kiai semua. Jangan sampai ntar kita punya anak 4 jadi kiai semua, jadi ustadz semua 4-4-nya. Akhirnya berantem mulu udah berebut tahlil. Lah kagak begitu juga, harus ada yang jadi tentara, amin. Harus ada yang jadi dokter, amin. Harus ada yang jadi pengusaha, amin. Harus ada yang jadi anggota dewan, amin. Begitu, nggak mesti jadi kiai. Sebab zaman sekarang kan ngeri kalau nggak dipesantrenin. Kan yang namanya di pesantren mah nggak kenal HP, nggak kenal TV, nggak kenal sinetron, nggak kenal artis, ngaji ibadah, ngaji ibadah, ngaji ibadah, kan begitu. Coba kalau di rumah, coba dah tengok dah anak-anak kita kok banyakan megang Quran apa banyakan megang HP? Tuh kan ngaku banyakan megang HP. Masih SMP udah pada kenal yang namanya Facebook, udah kenal yang namanya Instagram. Udah deh tuh, kalau udah kenal Facebook, kenal Instagram, kenal WhatsApp. Masih SMP udah ngerti pacaran. Nulis status di Facebook, sering saya lihat. Nulis status di Facebook, apa yang Anda pikirkan? Nulis dong, kata-katanya mantep banget. Di malam yang sunyi sepi, kugoreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Baru ditulis bawahnya hashtag Markona sayang ya. Ada yang begitu. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Iya. Nggak boleh pacaran, nggak boleh pacar. Masih kecil nggak boleh pacaran dulu, belajar dulu yang pinter, belajar dulu yang bener. Nih makanya anak-anak yatim, ya enggak? Ayo belajar yang sungguh-sungguh. Kalau pengen jadi orang sukses, walaupun kita nggak punya orang tua, buktikan bahwa kita bisa. Saya 2 tahun ditinggal orang tua, alhamdulillah. Pesantren 6 tahun, saya punya emak 1. Tapi bapak alhamdulillah nggak cuma 1. Karena ketika bapak saya meninggal, ibu saya masih muda, makanya nikah lagi. Alhamdulillah nikahnya juga sama habaib. Sama siapa? Sama Allahyarham Al-Habib Abu Bakar bin Hamid Aidit Keranji. Dapat anak 3, 2 habaib, 1 syarifah. Alhamdulillah. Akhirnya begitu nikah, ditinggal lagi tuh bumi saya, meninggal tahun 2010. Akhirnya sekarang adik-adik saya pesantrenin di Dalwah, pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah Jawa Timur. Sama pondoknya Habib Buyo, Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, sama pondoknya di sono. Nah akhirnya punya anak berapa tuh emak saya itu? 5. Karena saya punya adik kandung, belum saya ceritain. Waktu bapak saya meninggal, saya umur 2 tahun, emak saya lagi bunting. Brojol adik saya yang kandung, lelaki juga, namanya Ustadz Lukman. Sama sekarang juga dia udah mondok kelar, sekarang keliling-keliling ceramah kayak abangnya. Akhirnya nikah lagi, dapat 3. Udah dapat 3, masih kecil-kecil banget, meninggal lagi Habib. Akhirnya punya 5 ada tuh ya. Diurusin tuh anaknya 5 orang tuh. Emak saya tuh hebatnya tuh. Ya enggak? Dia bela-belain tuh buat ngurusin anaknya biar pada jadi orang sukses. Dia belain puli nyuci di rumah orang jadi, ngewarung jadi. Tuh pengorbanan emak begitu.
Makanya kita yang namanya anak jangan sokan pada ngelawan sama orang tua, betul nggak? Nggak bakal berkah. Ya enggak, satu emak bisa ngurusin 5 anak belum tentu bisa ini ngurusin satu emak. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Kalau emak kaya, duitnya banyak, anak jadi raja. Tapi sementara anak ya enggak kaya, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, tapi lihat zaman sekarang miris, emaknya dewek jadi pembantu di rumah orang. Gimana mau berkah? Makanya begitu saya masuk aksi dapat juara 3, alhamdulillah, walaupun nggak dapat juara 1, dapat juara 3 sama si Mumuy. Kalah tuh yang dari Lampung yang kecil, menang dia, saya kalah. Kesel banget gua jadinya kalau ingat-ingat. Ini si Mumuy yang kecil menang kok, saya yang gede kalah. Emang orang kampung saya nggak ada yang pada bisa SMS ongkoh. Orang udah saya bilangin nih ya, cara SMS begini nih Pok nih, Ence saya manggil Ence, begini Cek ya, Ence begini caranya nih, ketik aksi spasi Nawawi kirim ke 7288, itu yang bener begitu. Lo orang kampung saya mah lain, Nawawi Ence udah ngirim. Akhirnya kagak nyampe ke Indosiar, nyampe ke tiang listrik orang itu. Akhirnya dapat juara 3 saya, alhamdulillah dapat juara 3. Kemarin ikut lagi Ramadan kemarin beraksi di rumah saja, saya ngikut 2 kali tampil tuh udah keluar. Orang resep kata saya, kalau di studio mah saya ceramahnya begini pola, orang di rumah jamaahnya orang ceramain siapa? Ngeramain kamera saya. Jadi orang resep jadinya. Yang menang mah tetap si Ilal kene yang kembar. Dia mah curang berdua sih mah deweka. Makanya menang. Ilal dari Garut, angkatan saya. Sama si Doni Dion tuh orang Atakwa, sahabat saya juga. Sama si Ulin tuh yang dari Jawa, Cilacap, sama si Dono. Si Dono itu dulu satu kamar sama saya dia waktu karantina. Di Indosiar kan di karantina saya. Selama sebulan satu kamar sama si Haridono. Alhamdulillah tuh. Jadi kalau waktu itu 2015 itu pas lagi sama si Danang tuh, akademi. Kan satu asrama, Dangdut Akademi belah sono, aksi sebelah sini. Jadi kalau asal sore pada ngumpul tuh sama si Epi Mas Amba tuh yang rada putih. Putih sekarang mah jadi artis mah putih. Epi Mas Amba sama Danang tuh, ya enggak? Alhamdulillah dapat juara 3, dapat hadiah umroh. Dapat hadiah buat 1 orang. Tadinya mah saya yang pengen berangkat, saya bilang jangan. Udah emak be duluan berangkat, gampang, entong mah belakangan. Saya kata gitu ngomong sama emak saya. Udah emak be duluan, entong mah belakangan, kapan-kapan gak bisa, entong mah emak be dulu. Udah entong mah belakangan, kapan-kapan bisa, entong mah emak be dulu berangkat. Udah entong mah belakangan, emak be dulu sono berangkat, sono berangkat. Ya kayak emang saya pengen ngeberangkatin emak saya dari pesantren ngedoa baik. Dari pesantren kan ngedoa baik saya. Mana yakin punya emak satu-satunya, orang ngapa-ngapain. Saya pengen doa, ya Allah, saya pengen ngeberangkatin emak saya, ya Allah. Terus saya di situ pakai ngomong, ya Allah, ilok, saya bisa ngeberangkatin emak saya. Nah, sekarang pelajarannya apa? Kalau ngedoa jangan segala bawa-bawa ilok. Sebab Allah nggak kenal ini kata ilok. Jangan dibawa, jangan pesimis tuh. Guru saya ngajarin jangan pesimis, kudu optimis. Ya Allah pengen berangkatin emak umroh. Kalau kita optimis, yakin nanti min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang nggak diduga-duga, dengan jalan yang kagak disangka-sangka. Alhamdulillah. Pegawaian saya apa tuh Pok? Dulu pesantren belum ngapa-ngapain. Apa pegawaiannya? Ngegebot di sawah. Tahu ngegebot?
itu ge ngegebot padi orang, bukan padi dewek, bukan sawah dewek, karena nggak punya sawah. Akhirnya sawah orang nguli jadi kuli, ngegebot. Kadang-kadang ngegebot nguliin nggak dapet, akhirnya ngasang. Tahu ngasang? Ngederep. Kalau orang kampung saya bahasanya ngebloon. Kenapa ngebloon? Padi udah digebot, kita gebot lagi. Lah iya, bagaimana kurang bloon nanti ya? Makanya ngebloon disebutnya. Saya mengalamin tuh zaman itu. Tapi alhamdulillah karena mau pesantren belajar ilmu agama sungguh-sungguh, akhirnya sekarang kita ngerasain keberkahannya. Makanya buat anak-anak nih, ayo belajar yang giat, dalami ilmu-ilmu agama. Insya Allah ketika kita paham ilmu agama, Allah bakal tolong kita. Amin ya robbal. Insya Allah nggak bakal kesusahan. Ayo anak-anak muda nih, mumpung sekarang taklim udah pada mulai dibuka, datang ke majelis taklim. Bukan cuma anak-anak mudanya doang, ibu-ibunya juga. Apalagi sekarang Muharram nih, kita hijrah, ya enggak? Nabi hijrah di bulan Muharram, kita juga kudu hijrah. Yang kemarin belum baik, tahun ini biar lebih baik. Amin. Yang kemarin udah baik, tahun ini biar lebih baik lagi. Amin. Yang kemarin-kemarin belum doyan ngaji, mudah-mudahan tahun ini mah biar pada doyan sama ngaji. Amin. Biarin tetangga kita baru doyan-doyan ngaji, jangan dikata apa-apa. Ini mah kadang-kadang ada aja yang dikata. Lalu lu tumben ngaji lu, besok dia purik, jangan begitu. Udah beatu ongko-ongko dan segala pakai diomong. Ini mah kan ada baik kita mah nih, ibu-ibu khususnya. Bisa baik ngerumpi, ngajinya mah bentaran, ngerumpinya banyak. Kadang-kadang hidung orang dibacain, itu dia kok hidungnya begitu, itu dia. Lah hidung orang dibacain, lah emang dia hidung begitu boleh mesen? Lah kalau boleh mesen kali. Udah, yang kemarin belum doyan ngaji, mudah-mudahan biar doyan ngaji. Amin. Jangan sampai pengajian kita ya enggak sepi, biar banyak isinya. Amin. Ikutin aja udah guru kita. Insya Allah kalau kita doyan ngaji, insya Allah kita bakal diberi berkah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Jadi pesan saya buat anak-anak yatim, jangan lupa belajar, terus belajar, jangan pernah malas untuk belajar. Insya Allah kalau kita belajar pasti kita bisa, dan kita bisa jadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin motivasi dari saya. Saya mah ya belum ada apa-apanya, doain saya po, mudah-mudahan biar sehat terus. Saya juga dari subuh udah keluar rumah tadi, acara subuh gabungan di Pondok Pesantren Nurul Iman bersama Profesor Dr. Kiai Haji Supron Makmun. Tadi pagi saya baru saja selesai, jam 8 selesai, kongko sampai setengah 10 langsung berangkat ke sini. Alhamdulillah berangkat dengan selamat, dan mudah-mudahan juga pulang nanti dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Empok kalau pengen main ke rumah saya, main aja pok. Rumah saya di Kampung Tepuh, Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia. Itu rumah emak saya, cuman sekarang saya tinggal di Kampung Cikarang Baru, Jababeka, dekat Patung Kuda. Di situ udah daerah kota, masuk tol 5 menit nyampe. Alhamdulillah sekarang saya tinggalnya di situ. Kalau mau main silahkan, mau mampir silahkan dengan senang hati. Di situ juga ada kantor saya, kantor travel haji dan umroh. Karena setiap 2 bulan sekali saya juga berangkat melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah yang mau berangkat silahkan ke kantor saya, bisa mampir-mampir. Insya Allah akan saya sambut, karena yang namanya tamu harus disambut. Ya bu, ya bu, ya bu. Yang mau main silahkan main. Mungkin itu saja. Takut udah kelewat jam 12, nanti ngebagi-bagiinnya lama. Udah disiapin tuh semuanya oleh panitia. Yang penting panitia terus semangat, jangan patah semangat, terus kompak, terus solid, istiqomah. Tiap tahun adain santunan biar lebih gede lagi. Amin. Bahkan tiap bulannya juga biar lebih gede. Amin. Masjid yang sedang dibangun mudah-mudahan biar cepat selesai, dan kita yang hadir mudah-mudahan dapat berkah dan senantiasa mendapatkan sehat walafiat,
panjang umur, hajat cita-cita kita semua dikabul oleh Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.